warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mentari Rebitri dengan MPM A1C021021 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dosen pengampu Dr. Muhammad Christian MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen pendidik dan peserta didik. Pembahasan pertama tentang manajemen pendidik. Pengertian manajemen pendidik. Kata manajer itu sendiri berasal dari Italia, manegio yang diadopsi dari bahasa Latin, manager yang berasal dari kata manus yang artinya tangan, sedangkan pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, dan lainnya. Manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Yang pertama, tugas pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Menurut Supardi pada tahun 2013 halaman 91 menyebutkan tugas seorang pendidik yaitu yang pertama tugas guru sebagai profesi, yang kedua tugas guru di bidang kemanusiaan, dan yang ketiga tugas guru di bidang kemasyarakatan. Lalu kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah yang pertama menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Lalu, hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Dan yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan. Peran pendidik. Yang pertama, guru sebagai pendidik harus disiplin dalam mentaati aturan dan kode etik. Yang kedua, guru sebagai pengajar, sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing, mendampingi dan memberikan arahan kepada siswanya. Yang keempat, guru sebagai pelatih. Guru harus memperhatikan kompetensi dasar. Yang kelima, guru sebagai penasehat, memberikan konseling sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswanya. Yang keenam, guru sebagai model atau teladan, yaitu guru sebagai figur yang dijadikan teladan. Lalu yang ketujuh, guru sebagai korektor. Guru harus membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Yang kedelapan, guru sebagai organisator, mengorganisasikan segala sesuatu secara efektif dan efisien. Yang kesembilan, guru sebagai motivator, mendorong anak didik aktif dalam belajar. Yang kesepuluh, guru sebagai fasilitator, menyediakan fasilitas yang memudahkan kegiatan belajar anak didik. Yang sebelas, guru sebagai mediator, yaitu guru sebagai penengah dalam proses belajar anak didik. Yang ke-12, guru sebagai evaluator, menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur. Yang terakhir, yang ke-13, yaitu guru sebagai pengelolaan kelas dalam siswanya. Yang keempat, penguasaan kompetensi pendidik. Menurut Supardi pada tahun 2013 halaman 103. Yang pertama, penguasaan kompetensi dasar, yaitu menguasai bahan, mengelola program pembelajaran, mengelola kelas, menggunakan media dan sumber belajar, menguasai landasan-landasan kependidikan, mengelola interaksi pembelajaran, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pendidikan, mengenal fungsi dan pelayanan bimbingan dan penyuluhan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan memahami prinsip-prinsip. Yang kedua, penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 menyaratkan kompetensi bagi guru,
yaitu yang pertama, kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman guru terhadap peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru secara personal yang tercermin pada kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga, kompetensi sosial, kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dan yang keempat, potensi keprofesional adalah kompetensi dasar tentang disiplin ilmu yang dipelajarinya atau menjadi bidang spesialisnya, baik pengusahaan teoris maupun praktis. Kemampuan didaktis, metodik, psikologis, keterampilan perencanaan dan pengelolaan, serta kemampuan mengevaluasi hasil belajar mengajar. Yang kelima, rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Kriteria dasar seleksi yaitu rasional, ilmiah, objektif, berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai, efisien dan efektif, memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dilakukan secara objektif dan jujur, dan dilakukan dengan profesional. Cara dan metode seleksi. Yang pertama, seleksi persyaratan administrasi. Yang kedua, seleksi pengetahuan umum. Yang ketiga, seleksi psikologi. Yang keempat, seleksi wawancara. Dan yang kelima, seleksi referensi. Tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang pertama, untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang. Yang kedua, untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. Yang ketiga, untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi. Yang keempat, untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan diseleksi akan hengkang dari sekolah. Yang kelima, untuk memenuhi tanggung jawab organisasi bagi program tindakan persetujuan dan hukum lain serta kewajiban sosial. Yang keenam, untuk mengawali identifikasi dan menyiapkan pelamar kerja potensial yang akan menjadi calon pegawai yang sesuai. Dan yang ketujuh, untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan individu, untuk mengevaluasi keefektifan teknik dan mencari rekrutmen yang beragam dari semua jenis pelamar kerja. Pembahasan kedua tentang manajemen peserta didik. Pengertian manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Langkah-langkah perencanaan peserta didik. Yang pertama, forecasting, membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Yang kedua, objektifis, merupakan perumusan tujuan. Yang ketiga, policy. Kebijakan ini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. Yang keempat, programming, merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polisi. Yang kelima, prosedur, merupakan merumuskan langkah-langkah secara berurut. Yang keenam, schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah programming. Dan yang ketujuh, budgeting, merupakan anggaran atau pembiayaan. Kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah, faktor kondisional. Sistem penerimaan peserta didik baru. Yang pertama, sistem promosi, merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Lalu, sistem seleksi ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai EPTA murni dan NEM. Dan yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat minat dan kemampuan PMDK. Yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Yang pertama, kriteria acuan patokan, Standard Criterion Reference, didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya.
Yang kedua, kriteria acuan norma, non-kriteria reference card, didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Yang ketiga, kriteria acuan norma, non-kriteria reference card, sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima. Rekrutmen peserta didik, proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri pada tahun 2012 halaman 44, yaitu pembentukan panitia penerimaan, rapat penerimaan peserta didik baru, pembuatan, pengiriman atau pemasukan pengumuman, pendaftaran peserta didik baru, seleksi peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik yang akan diterima, pengumuman peserta didik yang diterima, dan pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Orientasi peserta didik merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Tujuan dan fungsi orientasi peserta didik. Yang pertama, tujuan orientasi menurut Asmendri pada tahun 2012 adalah agar peserta didik lebih mengenal dekat mengenai dirinya sendiri, lalu agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah, lalu pengenalan lingkungan sekolah yang demikian sangat penting bagi peserta didik, seperti pemanfaatannya semaksimal mungkin terhadap layanan yang dapat diberikan oleh sekolah. Yang kedua, sosialisasi diri dan pengembangan diri secara optimal, lalu menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental. Yang terakhir, peserta didik dapat mengerti dan mentaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. Fungsi orientasi menurut Asmendri pada tahun 2012 adalah yang pertama, bagi peserta didik sendiri, orientasi berfungsi sebagai wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial dan wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya. Yang kedua, bagi personalia sekolah dan tenaga kependidikan dengan mengetahui siapa peserta didik barunya akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan yang mereka butuhkan. Dan yang ketiga, bagi peserta didik senior, dengan adanya orientasi ini akan mengetahui lebih dalam peserta didik penerusnya di sekolah tersebut. Baiklah, itu dia penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga video bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.